Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Irsyad kaum muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita kembali dibangunkan dari kematian sementara kita semalam. Kita masih diberikan kesempatan hidup untuk menambah amal, memperbaiki yang masih belum baik pada hari-hari sebelumnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mampu memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu akan membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di ayat berikutnya dijelaskan sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kuasa terhadap orang yang beriman, terhadap orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Kemudian di ayat berikutnya lagi, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan memiliki kekuasaan, memiliki kuasa maksudnya, terhadap orang-orang yang berwala terhadapnya, terhadap syaitan, loyal terhadap syaitan, nurut terhadap godaan syaitan, dan orang-orang yang terhadap Allah Subhanahu wa taala berbuat syirik, baik syirik besar maupun kecil. Syaitan hanya bisa menggoda manusia manakala berpaling dari Allah, berwala terhadap syaitan, berbuat syirik, baik yang kecil apalagi yang besar. Hadirin rahman rahmatullah, 3 ayat ini dalam surat An-Nahl dari ayat 98 sampai ayat 100 menjelaskan kepada kita agar sebelum membaca Al-Quran hendaknya kita mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau yang biasa dikenal dengan isti'adzah atau ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Meskipun ada sebagian pendapat yang mengatakan membaca ta'awudznya setelah membaca Al-Quran. Tidak ada pendapat yang mengatakan membaca ta'awudznya setelah selesai membaca Al-Quran, berdasarkan zahir ayatnya menggunakan fi'il madhi. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu selesai atau sudah membaca Al-Quran, fasta'idz billah, maka isti'adzahlah. Di sini kalimatnya menggunakan fi'il madhi, artinya fi'il yang sudah berlalu. Tapi ini hanya pendapat minoritas. Mayoritas ulama mengatakan ta'awudz yang dibacanya sebelum membaca Al-Quran. Lafaz ta'awudz sebagaimana yang sudah kita
baca setiap hari bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga lafaz yang lain yang berbunyi a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Ada juga yang berbunyi a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada juga a'udzubillahil 'azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonirrajim. Macam-macam. Bahkan ada sampai kurang lebih 6 lafaz ta'awud yang berdasarkan dalil. Ada juga yang mengatakan hingga 16 lafaz ta'awud, tapi sebagian di antara lafaz-lafaz tersebut tidak berlandaskan dalil. Jadi hanya sekitar 6 yang ada hanya sekitar 6 lafaz ta'awud yang ada dalilnya. Ala kulli hal, hadirin sekalian, hendaknya sebelum kita membaca Al-Quran sebagaimana pendapat mayoritas ulama, bacalah ta'awud dulu agar terlindung dari syaitonir rajim. Sebab jika kita membaca ta'awud, artinya kita menyadarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan tidak akan kuasa menggoda kita. Sebagaimana Allah jelaskan di ayat berikutnya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak kuasa menggoda orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Maka bahkan ada sebagian ulama yang menghukumi membaca ta'awud itu wajib hukumnya sebelum membaca Al-Quran. Meskipun sebagian ulama yang lain menghukumnya sunnah, bukan wajib. Allahu a'lam mana yang lebih kuat. Tapi insya Allah setiap kali kita membaca Al-Quran selalu kita mengawalinya dengan membaca ta'awud. Bukan hanya di luar sholat saja, tapi di dalam sholat pun hendaknya kita membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah. Sebagian ulama menjelaskan membaca ta'awudnya di dalam sholat cukup di rakaat yang pertama, karena ibadah di dalam sholat termasuk membaca Al-Fatihahnya satu kesatuan, ibadah yang satu kesatuan. Tapi sebagian yang lain menerangkan, dan ini pendapat yang lebih kuat, membaca ta'awud hendaknya dilakukan setiap rakaat sebelum membaca surat Al-Fatihah. Satu kesatuannya hanyalah dengan surat berikutnya, surat-surat pilihan. Sebab dengan membaca ta'awud di setiap rakaat, harapannya kita semuanya terhindar dari godaan syaitan, sehingga bacaan Al-Quran kita menjadi khusyuk. Syaitan yang mengganggu kita di rakaat yang pertama mengganggu kita di rakaat yang berikutnya juga. Maka hendaknya dibaca di setiap rakaat. Mudah-mudahan bermanfaat kuliah singkat pada kesempatan pagi hari ini dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.